Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Selepas pimpinannya ditahan, lantas bagaimana nasib Pondok Pesantren Al Zaitun? Pemirsa, kita akan berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, yaitu ada Pak Ruzanul Ulum. Assalamualaikum, Pak Wagub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wagub, kemarin Menko Polhukam, kemudian juga bersama dengan Pemprov Jawa Barat, Kemenak dan juga Bareskrim Polri membahas mengenai nasib Ponpes Al Zaitun. Apa hasilnya, Pak? Saya belum bisa menyampaikan, tetapi intinya kami selaku pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Karena itu hari ini kami belum bisa bersikap apa-apa karena belum ada informasi dan keputusan yang pasti tentang Al Zaitun ini. Detailnya Pak, kalau boleh tahu pembahasannya lebih kepada apa? Apakah bagaimana nanti adakah mungkin rencana asesmen, kemudian nasib para santrinya, nasib tenaga pengajarnya atau gimana Pak? Lebih detailnya kira-kira apa bocorannya Pak? Kalau belum ada hasilnya. Saya kan pemerintah daerah. Sementara hari ini kan ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi saya kan nggak elok kalau menyampaikan kewenangan pemerintah pusat disampaikan oleh kami selaku pemerintah daerah. Nanti saja apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat kami akan lakukan taman atau kepada pemerintah pusat. Seperti itu. Pak Wagub, tapi kami ingin tahu secara spesifik sebenarnya kalau untuk data santri yang masih aktif di Ponpes Al Zaitun ini ada berapa? Apakah memang jumlahnya besar dan signifikan dan memang mereka begitu loyal dengan Panji Gumilang, Pak U? Jadi kalau yang namanya santri ya, pada kiai pasti loyal karena kedatangan para santri kepada sebuah pondok pesantren dengan penuh ketakdiman kepada pimpinan pondok pesantren. Tapi kalau masalah jumlah dan yang lainnya saya tidak bisa untuk menyampaikan karena ini semuanya kan sedang penyelidikan sehingga kami takut ada hal yang salah dalam menyampaikan. Tapi intinya kami selaku pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menunggu apa yang menjadi keputusan pemerintah dan saya akan laksanakan keputusan seperti itu. Ya Pak, kalau kita lihat kan hari ini dari luar, tadi ada rekan kami di lapangan menunjukkan bahwa tampaknya kondisi di Al Zaitun masih cukup stabil meskipun ada penggeledahan. Tapi dari informasi yang didapatkan dari mungkin warga sekitar ataupun juga unsur-unsur terkait, apakah ada riak-riak pemberontak, bukan memberontak lah bahasanya, mungkin riak-riak kekecewaan ataupun perlawanan dari Al Zaitun sendiri, misalkan dari santrinya atau tenaga pengajarnya? Saya belum tahu persis, karena saya belum ke sana. Kalau berita dan yang lainnya sampai kepada kami selaku pemerintah provinsi. Tetapi kan kalau belum final yakin, saya belum bisa menyampaikan. Seperti sebelumnya kami pada berita-berita tentang Al Zaitun, kemudian kami ditugas oleh Pak Gubernur ke situ, ya alhamdulillah kami bisa tahu tentang informasi yang sebenarnya. Jadi informasi hari ini saya belum bisa menyampaikan tentang kondisi situasi Al Zaitun pada hari ini. Cuma harapan kami selaku masyarakat Jawa Barat, kalau boleh proses belajar mengajar yang ada di situ tidak terhenti karena kasihan para siswa dan siswi, tetapi ini semua harus dengan hal-hal yang tidak berakibat seperti yang sekarang-sekarang. Seperti itu. Pak Wagub tadi sempat mengatakan bahwa santri memilih Ponpes Al Zaitun jelas melihat sosok ketokohan dari Panji Gumilang. Ketika pimpinannya sudah dijerat dan sudah ditetapkan menjadi tersangka, mungkin tidak Pak Wagub? Ya, maksud kami mungkin tidak ada evaluasi dari kurikulum secara struktural semuanya bisa diganti, tapi santrinya tetap berada di Ponpes Al Zaitun atau dialihkan secara keseluruhan? Ya mungkin itu nanti teknis ya. Jadi bukan ke spesifik pesantren Al Zaitun saja. Biasanya kalau santri datang ke sebuah pondok pesantren itu kecenderungan melihat tokoh kiai ini. Yang saya rasakan seperti itu. Saya pernah pesantren di beberapa pondok pesantren seperti pesantren Bantar Gedang, pesantren Haur Kuning, pesantren Cikole. Karena lihat ketokohan kiainya itu biasa seperti itu. Tetapi kalau memang ada riak-riak seperti ini saya belum bisa memastikan apa yang akan terjadi. Oke, tapi ada rencana mungkin soal pendampingan sendiri terhadap Al Zaitun?
Pak Wagub, Saya khususnya belum untuk bisa- santrinya? saya belum bisa, karena saya tetap masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kalau kata pemerintah pusat, Pemprov mendampingi dan yang lainnya. Tapi kan di sini ada dua pendidikan yang kelihatan. Satu ada pendidikan yang bersifat seperti Kemenag. Itu kan kewenangannya di situ. Tapi Ada sebenarnya, kalau kata lain pendidikan formal. Nah, seperti itu. baik. Pak Wagub, tapi sebenarnya sejauh ini pantauan aktivitas pendidikan di Al Zaitun apakah terganggu, terhenti karena Panji Gumilang ditetapkan menjadi tersangka atau tetap berlangsung normal, Bapak? Saya tidak tahu karena saya belum ke situ. Kalau berita-berita sih ada, tapi saya bilang kalau belum final yakin saya belum bisa menyampaikan situasi dan kondisi di Al-Zaitun yang sebenarnya. Oke. Pak UU, Yang jelas, Pak UU tadi mengatakan kan harapannya kalaupun kiainya terjerat kasus hukum tapi santrinya jangan sampai terkorbankan begitu, tetaplah mereka Betul. bisa mengajar. Ini kan artinya membutuhkan Bisa asesmen, iya, membutuhkan Iya. asesmen atau penyesuaian. Apa kira-kira penyesuaian yang dirasa sangat penting sekali untuk para santri? Saya belum bisa menyampaikan karena kan belum ada keputusan. Itu intinya kalau sudah ada keputusan mungkin kami juga bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Seandainya pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut sertakan. Tetapi kalau Pemprov Jawa Barat tidak diikut sertakan dalam tindak lanjut selanjutnya, ya sudah kita sama melaporkan saja kepada pemerintah yang ada di Jakarta. Baik, terima kasih banyak Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak U Ruzanul Ulum sudah bergabung di Kabar Petang.